Setelah menggugat MUI, termasuk salah satu wakil ketua umum MUI, Anwar Abbas, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebesar 1 triliun rupiah, Panji Gumilang kembali melayangkan gugatan. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang kembali menggugat sejumlah pejabat pemerintah, salah satunya Menko Polhukam Mahfud MD. Terkait gugatan itu, Mahfud MD mengaku siap meladeni Panji Gumilang di pengadilan. Panji Gumilang ya itu masalah kecil lah. Biar berjalan di pengadilan, ada hakim yang menilai. Kalau saya ditanya apakah saya siap untuk menghadapi gugatan itu, saya siap, tapi tidak perlu persiapan. Ketemu aja di pengadilan, itu urusan sepele, sederhana. Hukum itu ada logikanya dan ada hakimnya. Oleh sebab itu nanti kita ketemu di pengadilan aja. Saya juga belum baca dan tidak ingin baca apa isi gugatannya. Nanti aja kalau sudah kurang 10 menit gitu nanti saya baca. Itu kan urusan enteng aja. Tapi jangan lupa urusan tindak pidana yang digugatkan kepada Pak Panji Gumilang harus diteruskan. Namun dengan beberapa alasan, Panji Gumilang kemudian mencabut gugatan sebesar 5 triliun rupiah itu terhadap Mahfud MD. Intinya gugatan tersebut dicabut karena ada alasan dari klien kami itu, diantaranya pertama ada penilaian yang objektif dari pihak Prof. Mahfud MD kepada klien kami ya khususnya, yang kemudian itu dijadikan dasar yang disampaikan kepada kami dari klien kami itu, bahwa Pak Mahfud MD ini pertama orangnya baik sebetulnya ya. Jadi beliau ini orang baik, kemudian di sisi lain ternyata beliau ini dengan klien kami ini itu satu alma mater di HMI ya. Belum usai soal gugatan yang diajukannya, kini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi sasaran gugatan Panji Gumilang. Dalam gugatan itu, Panji Gumilang merasa Ridwan Kamil berikan pernyataan yang dianggap membentuk opini di masyarakat jika Panji dan ajarannya tidak baik. Polisi menyebut kasus yang menjerat pimpinan Al Zaitun itu terus berjalan, serta masih mengumumkan bukti dan keterangan saksi sebelum penetapan tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk kesekian kalinya Panji Gumilang mengajukan gugatan ke sejumlah orang atas kasus yang menjeratnya. Mulai dari Wakil Ketua Umum MUI, Menko Polhukam, dan yang terakhir adalah Gubernur Jawa Barat. Meski gugatan atas Menko Polhukam Mahfud MD ini dicabut, tapi sejumlah gugatan yang diajukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun itu terus berjalan. Nah, lantas apa sebenarnya tujuan dari gugatan tersebut? Kita akan tanyakan dan mengulasnya juga. Sudah bergabung di Kompas Petang ada kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi dan pakar hukum pidana Yenti Garnasi. Sore Bapak dan juga Ibu. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Oke, saya mau ke Bu Yenti dulu. Kemudian juga ada lawyer dari Panji Gumilang atau kuasa hukum Panji Gumilang yang tersambung melalui sambungan telepon. Saya mau ke Bu Yenti dulu. Bu Yenti, ini Panji Gumilang kemudian mengajukan beberapa gugatan, tidak terima begitu ya. Terakhir adalah Gubernur Ridwan Kamil. Nah, kemudian apa sih yang dilihatnya, Bu? Sudah tepatkah gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang terhadap beberapa pejabat? Ya, terima kasih. Ini kan sesuatu yang sering terjadi kan, biasa terjadi, ada polemik, kemudian ada kejadian, kemudian ada pemberitaan, kemudian ada komentar atau statement dari pejabat negaranya atau kementeriannya atau semua lah ya, termasuk orang-orang yang menjadi diminta sebagai narasumber dan sebagainya. Jadi saya kira ini kan ya bergulir begitu saja tuh sesuai, biasanya memang seperti itu. Jadi saya kira kalau gugatannya itu kemudian gugatnya itu adalah 5 triliun gitu kan, ini seolah-olah kan perdata. Padahal ini menurut saya kan bukan masalah perdata kalau tidak salah kan, karena intinya ke arah mencemarkan nama baik gitu kan. Ya harusnya kan kalau mencemarkan nama baik ya mau tuntut balik boleh, atau nanti ketika misalnya jadi tersangka gitu kan. Nanti kan ada pra-peradilan, yaitu terhadap penetapan tersangkanya dan sebagainya. Kalau terus ke pengadilan ya nanti melalui pembelaan-pembelaan di pengadilan itu. Jadi ini lebih tidak tepat atau salah sasaran ya? Ya menurut saya bukan perdata ya, karena perdata itu kan bukan seperti ini kan. Karena perdata dan ini kan
kalau nggak salah kan perdata karena melawan hukum kemudian digugat 5 triliun gitu kan. Satu perdata itu kan permasalahannya adalah permasalahan permasalahan individu ya, hukum privat individu dengan individu atau individu dengan badan hukum, kemudian menimbulkan kerugian, kemudian melawan hukum. Tapi melawan hukumnya sendiri kan berbeda dengan melawan hukum pidana ya. Melawan hukumnya itu adalah bertentangan dengan hak orang lain dan kemudian perbuatan yang tidak sopan tidak sesuai dengan asas-asas umum gitu ya. Dan kalau melawan hukum. Nah, satu lagi kan tentang ganti kerugian. Itu memang ada ganti kerugian. Ini juga bisa berakhir pada mengganti kerugian. Tetapi ada juga yang ingkar janji gitu ya. Itu pidana kan gitu kan, ingkar janji. Ingkar janji itu kan nggak mungkin, nggak ada perjanjian apapun di antara misalnya di antara Pak Mahfud maupun Pak Ridwan RK. Kamil sekali. Oke. Ya nggak ada gitu. Jadi kalau memang tidak terima gitu ya prosesnya lain gitu. Tidak terima apa? Kalau terima karena mencemarkan nama baik ya silahkan aja tuntut aja gitu. Yang mana yang mencemarkan nama baik begitu. Oke, kalau gitu sekarang saya langsung tanyain aja ya ke kuasa hukum Panji Gumilang, Bu Yanti, dengan Pak Hendra. Pak Hendra sore, Pak Hendra, kalau kemarin beberapa kali klien Anda mengajukan gugatan termasuk ke Menko Polhukam, tapi kemudian tidak jadi gitu, kenapa tidak jadinya? Malah sekarang ke Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Ya, prinsip gugatan tentunya ini hak setiap warga negara menggunakan hak hukumnya. Dalam hal ini apakah itu secara perdata maupun pidana. Terkait materi perdata atau pidana, tentunya masing-masing gugatan punya landasan hukum, ya materinya ada dasar hukumnya. Jadi apakah kita mau melakukan upaya perdata atau pidana, kembali lagi kepada hak mana yang akan kita gunakan, karena dua-duanya kita sebagai warga negara ini punya hak hukum untuk itu. Kemudian berkait dengan dicabutnya gugatan oleh klien kami kepada Pak Profesor Mahfud MD ini, ya tentunya bagi kami satu hal yang patut diapresiasi. Kenapa tidak? Satu hal yang baik yang dilihatkan ke masyarakat ini, ya tentunya tadinya dari persoalan yang akan jadi melebar mungkin, nah kemudian ini diselesaikan tentunya dengan dicabutnya perkara yang digugatkan itu salah satu penyelesaian. Apalagi di sisi lain klien kami menilai Prof Mahfud ini pertama orang baik ya, yang sudah disampaikan di kemudian. Jadi maksudnya karena Prof Mahfud baik, kemudian yang tidak baik ke gubernur makanya digugatnya Pak RK. Itu bukan pendapat kami ya, itu pendapat dari media, kita akan pendapat itu kita sah saja. Kemudian ya kami mendengar juga bahwa Pak Prof Mahfud ini satu alma mater HMI. Entah bagaimana, tentunya mungkin apakah ada komunikasi yang baik dan sebagainya antara klien kami dengan Prof Mahfud, itu tentunya hak prerogatif dari klien kami. Kami tidak mau terlalu dalam untuk mendikte hal itu. Selanjutnya, klien kami mengajukan gugatan ke Pak Ridwan Kamil. Dalam hal ini itu juga hak dari klien kami. Apa yang digugat Pak Hendra? Sementara ini belum bisa kami sampaikan karena masih tahapan administrasi ya. Kami belum cek lagi di ECOT. Tentunya nanti setelah itu clear semua, baru kami akan sampaikan sesuai dengan apa yang kami gugatkan dan dalil-dalil apa yang disampaikan dalam gugatan itu, serta kerugiannya apa. Untuk saat ini mohon maaf kami belum bisa sampaikan. Oke, kalau misalnya masih diketik ya atau disusun ya, apakah ini ada dugaannya lebih ke pernyataan dari Pak RK-nya? Kira-kira, Pak Hendra? Ada beberapa hal sih yang kami ajukan itu dan ada juga dasar hukumnya ya. Itu termasuk berarti? Atau? Ada termasuk, ada. Ya mungkin ada juga yang kemarin sempat kami bahas itu berkait dengan SK yang dia keluarkan. SK? Terhadap SK ya, SK dari Pak Ridwan Kamil terhadap adanya statement bersama kesimpulan dari Tabayun ya. Kesimpulan Tabayun oleh tim investigasi ternyata itu tidak dilaksanakan dengan baik ya. Ini kan kalau seorang pimpinan terhadap apa yang sudah
diagendakan dan sebagainya, ini harusnya kan diamanah, Oke, baik Pak Hendra. diamanahi ya, diselesaikan sampai tuntas. Namun demikian ternyata itu dia tidak lakukan ya, segala sesuatu terhadap Oke, kewenangan. setidaknya Pak Hendra ada dua ya tadi, mulai dari SK yang dikeluarkan oleh gubernur dan juga kemudian pernyataan dari Pak Ridwan Kamil sendiri. Nah sebenarnya Bu Yenti, dengan minimal ada dua gugatan yang seperti itu sebenarnya bisa ditindaklanjuti nggak sih? Ataukah mungkin harus disertakan apa pelapor ini buktinya? Oh ya, ini kan mau gugatnya kan bukan ke pidana ya Pak Hendra ya. Kalau yang namanya menyebutkannya gugatan ya kan bukan pidana gitu kan. Kalau pidana itu tuntutan. Tapi dengan Bu Yenti, mohon maaf boleh diperbesar lagi Bu suaranya? Oh ya, itu kan tadi kan dengan gugatan ya, nampaknya bukan tuntutan ya, karena istilahnya gugatan nampaknya perdata gitu kan. Oke. Ya, memang betul Pak Hendra bilang itu semua hak orang untuk melakukan proses hukum ya, misalnya mau gugat, mau nuntut dengan dasar-dasar hukum, itu bukti-bukti yang ada tentu saja kan, itu haknya. Tapi kan ditanyakan kepada saya kalau berkaitan dengan melawan hukum seperti yang dinyatakan yang waktu Pak melawan hukum dan kemudian pencemaran nama baik, mungkin lebih tepatnya kalau itu mungkin tuntut balik gitu ya, pencemaran nama baik atau apa. Tapi ternyata kan sudah dicabut. Tapi kalau berkaitan dengan yang dua ini tadi, bahwa ada apa SK gitu ya, Ya, SK dan juga pernyataan. Dan pernyataan, kalau pernyataan itu Pak Hendra kan mungkin pernyataan yang menimbulkan menyerang harkat kan gitu ya, harga diri seseorang mungkin kan gitu ya, atau lembaganya gitu kan. Nah itu kan itu pidana juga gitu kan, itu penghinaan mungkin ya. Tapi kalau SK saya nggak tahu SK-nya SK apa. Kalau SK itu salah ya tentunya mungkin ke arah Pratun ya, mungkin ya, pengadilan Tun kali ya, menggugat putusan dalam SK itu kan. SK itu memutuskan apa kan belum disampaikan oleh beliau ini ya Pak. Kalau gitu penyertaan buktinya seperti apa Bu Yenti antara SK dan juga misalnya tadi pernyataan dari Pak Gub? Ya, kalau pernyataan ya tentu buktinya bukti pernyataannya dinyatakan lewat apa media ya, mungkin ada kan bukti medianya dan sebagainya. Kalau SK ya SK-nya itu ada, kemudian kalau SK-nya itu berkaitan dengan apa tadi, tabayun, klarifikasi gitu kan ya, ternyata menurut Pak Hendra tadi ada permasalahan dengan itu gitu. Tapi kalau SK-nya sendiri tentu itu adalah digugatnya supaya kan saya nggak tahu ya SK-nya tentang apa. Kalau dari SK itu tentang perjanjian tentang apa dan kemudian tidak dipenuhi ya memang itu perdata. Tetapi kalau misalnya SK itu tentang penghentian dan lain sebagainya itu bisa ke Pratun gitu ya. Jadi kita belum tahu apa. Tapi begini, sebetulnya ini kan ada proses ya, proses. Kalau saya berpikir jangan juga mengabaikan kondisi pokoknya kan ya. Ini kondisi pokoknya adalah ada dugaan-dugaan yang sedang dalam penyidikan yang belum ada tersangkanya terhadap masalah pidana kan, masalah satu berkaitan dengan penodaan agama dan sebagainya, saya nggak tahu itu ya. Tapi yang lain lagi adalah berkaitan dengan adanya laporan dari PPATK berkaitan dengan rekening-rekening dan kemudian tentang aliran keuangan. Kalau gitu saya akan tanya lagi Bu Yenti ke Pak Hendra. Pak Hendra masih bersama saya ya Pak? Pak Hendra? Iya, halo. Jadi Pak, dengan tadi beberapa bukti-bukti yang nanti juga akan dibawa, kemudian juga sedang disusun, jadi Anda ingin menyampaikan bahwa pernyataan-pernyataan dan SK yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur ini dianggap kemudian sangat merugikan klien Anda? Ya itu diantaranya ya, padahal hal yang lain yang mungkin nanti kami sampaikan juga. Jadi itu diantaranya, tidak terpaku kepada hal itu saja ya. Ya intinya banyak statement-statement yang mengarah kepada penggiringan opini, kemudian ke arah persekusi, karena kita nggak paham lah apa yang diperankan oleh Pak Ridwan Kamil ini, karena seharusnya persoalan ini selesai lah ketika itu memang kalau Pak Ridwan Kamil itu serius menangani. Karena statement-statement pemerintah dari mulai Kemenak Indramayu, Provinsi Jabar, kemudian dari waktu itu beliau ngirim Wagub ya ke Al-Zaitun dan dari situ juga memberikan statement yang baik untuk kita. Ya tentunya itu kalau dikerucutkan dan diseriusi untuk diselesaikan,
Saya pikir saat itu selesai. Oh, oke, jadi Karena tidak. ada persoalan yang Tapi Pak Hendra tidak begini. ada persoalan yang melebar seperti ini. Dengan rencana Tidak ada. pelaporan Bapak dan klien Bapak ini ada pernyataan dulu dari Gubernur Jawa Barat. Kita lihat juga ya Bu Yenti ya, seperti apa pernyataan dari Ridwan Kamil. Gak ada masalah dalam hidup, semua urusan ada konsekuensi hukum. Yang penting kita selalu berdasar pada asas dan aspek hukum. Sudah sering saya seperti itu. Seperti juga Pak Mahfud MD, kita jalani aja proses ini karena kepentingan masyarakat jauh lebih penting daripada kepentingan seorang apolog. Oke, kalau begitu tadi dianggap tidak masalah, kemudian Bu Yenti sebenarnya bagaimana sih, apa yang harus disikapi begitu? Karena kan ini pernyataan dari pejabat, pernyataan juga dari Menko Polhukam, dianggap menyudutkan, tapi kemudian kan harus masih berpanjang tadi prosesnya kan, harus dibuktikan dulu nanti, tapi kemudian sekarang digugat. Apa yang bisa dilakukan dari sini? Apa pelajaran besar yang dipetik dari sini, Bu Yenti? Ya di sini sekarang penegak hukum yang dari kasus yang ini katanya sudah naik penyidikannya harus cepat gitu, jangan dibiarkan juga. Ini 1 bulan ini kan dibiarkan sampai menjadi polemik dan itu juga ternyata untuk pihak Bapak Panji Gumilang ini juga kan merasa ya tersudutkan gitu kan. Tidak ada kepastian dan sebagainya. Jadi memang saat ini seperti ini menjadi opini dan kemudian memang tugas media dan masyarakat semua ini yang kita mengontrol semuanya itu juga harus disikapi dengan penegak hukum. Semua yang memfilter itu adalah penegak hukum yang harus mengambil sikap sekarang ini. Kalau sudah penyidikan dan sedang akan menetapkan tersangka. Kenapa sih lama, yang mana? Ini kan ada 2 kasus sebetulnya yang jadi masalah, yaitu tentang penodaan agama dan lain sebagainya, ada yang kaitannya dengan NII dan juga adanya berkaitan dengan masalah kejahatan ekonomi kan, dugaan kejahatan ekonomi berkaitan dengan sumber dana dan penggunaannya karena itu dari PPATK kemungkinan adakah TPPU-nya atau tidak kan gitu, ini harus segera. Jadi jangan dibiarkan jadi ada gugatan tapi apapun lah. Mau gugatan mau apakah yang fokus masing-masing yang berarti fokus. Kuncinya adalah penegakan hukum yang segera ya, bisa mendapatkan kepastian hukumnya gitu ya Bu Yenti. Yang sedang jalan ini kan duluan ini kan ada fokus bahwa ada dugaan terjadi tindak pidana dan sedang ditangani oleh Barreskrim, itu jalan gitu. Oke, baik. Nah. Terima kasih Bu Yenti, terima kasih juga Pak Hendra, saya selalu, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Setelah ini, Saudara, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo berdiskusi bersama para musisi serta konten kreator tanah air di Bogor, Jawa Barat. Apapun terjadi, janjikan aku ada. Keren banget. Terima kasih. Wali Kota Solo yang juga putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menyebut paling dekat dengan Ganjar Pranowo dibandingkan dengan 2 baca pres lainnya, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Rumah berantakan banget sih, kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Di Depo Bangunan. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Plan Stanol Esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Perhatian, beli better, bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua bisa kan? Buruan beli, bisa gratis better lagi. Banyak minum, bantu bikin ASI lancar. Makanya aku dulu. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukup kan? Sini, aku dulu.
Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, aku harus. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approved. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Hai Ibu. Dari Yus. Gimana cara Ibu bersihkan toilet? Biasanya sih pakai pembersih lantai. Tapi itu untuk lantai, tidak menghilangkan kerak dan noda membandel di toilet. Coba Harpic Tenex baru. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan mudah, hanya dalam 5 menit. Wah, 10 kali lebih bersih. Ibu Lita sudah buktikan tantangan Harpic. Selanjutnya, giliran Anda. 10 kali lebih bersih, segampang itu. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Banyak minum, bantu bikin ASI lancar. Makanya aku Aqua dulu. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukup kan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, aku harus. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Slay terus. Gak nempel di gigi. Slay oleh. Saudara, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo berdiskusi bersama para musisi serta konten kreator tanah air di Bogor, Jawa Barat. Apapun terjadi, janjikan aku ada. Penyanyi Once Michael membuka diskusi dengan bernyanyi di depan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dan sejumlah anak muda yang mewakili Gen Z. Tak hanya Once, penyanyi dan juga musisi anak Hermansyah, Ashanti, hingga konten kreator Tarik Halilintar juga hadir. Ganjar diharapkan bisa melakukan aksi nyata untuk mengembangkan industri kreatif. Sementara pagi tadi, Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menemani bakal calon Presiden Ganjar Pranowo lari pagi di Bogor. Tidak hanya ditemani Gibran, Wali Kota Bogor Bima Arya juga terlihat menemani Ganjar dalam lari tadi pagi. Selain lari pagi, Ganjar dan Gibran juga sempat belusukan ke Pasar Citerep, Bogor, Jawa Barat, menyapa sejumlah pedagang usai acara lari pagi dan juga belusukan. Gibran mengatakan Ganjar adalah capres yang paling dekat dengannya. Sementara Ganjar menyebut Gibran sudah pasti akan mendukungnya dalam Pilpres nanti. Ya, banyak hal. Saya dekat dengan semua, Pak Prabowo, Pak Anies, ya paling dekat ya sama Pak Ganjar. Pergi dan beliau menyampaikan, Pak Gub, saya akan ikut jalan. Ada intensi dari judul kampanye mungkin nanti sudah ditetapkan sebagai capres, Mas? Oh ya, pasti ya. Saya kira Mas Gibran juga mau. Intinya dengan kehadiran Mas Gibran tadi memang memvalidasi bahwa dukungan Mas Gibran akan terus mendukung Mas Ganjar gitu ya? Saya kira interpretasinya tunggal, pasti itu. Nggak mungkin interpretasi lain gitu. Termasuk Pak Jokowi, karena kan keduanya juga pasti kan sebagai orang tua dan kader satu suara kader PDIP juga ya? Saya kira iya. Yang menarik adalah Mas Gibran mendukung saya. Tadi kan ngopi bareng, mungkin ada yang diobrolin. Sayang Mas Gibran nggak minum kopi tadi. Jadi kita
Ganjar, saudara, bertemu juga dengan Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno di rumah mantan Bupati Bogor Rahmat Yassin. Ganjar yang mengenakan baju garis hitam putih tiba dan langsung disambut Sandi serta sejumlah simpatisan P3. Ditemani Sandi, Ganjar menyapa sejumlah tokoh. Ganjar kemudian duduk satu sofa dengan Sandiaga dan Rahmat Yassin. Direncanakan Ganjar akan mengikuti silaturahmi alim ulama se-Kabupaten Bogor. Informasi tentang baca pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo yang bertemu dengan Sandiaga Uno di Bogor, Jawa Barat akan disampaikan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia. Nanda, jadi dalam agenda apa sebenarnya Ganjar bertemu dengan Sandiaga Uno di Bogor? Ya Audrey, ini pertemuan antara tokoh dari dua partai politik ini memenuhi undangan ataupun agenda yang sebenarnya diselenggarakan oleh P3 hari ini. Jadi hari ini P3 menggelar agenda adanya silaturahmi para alim ulama se-Kabupaten Bogor dan juga kepala desa se-Kabupaten Bogor yang diselenggarakan di kediaman dari Rahmat Yassin. Ini merupakan salah satu politikus dari P3 yang juga cukup dikenal, terlebih ia juga bertempat tinggal di Kabupaten Bogor. Kemudian juga tadi untuk rangkaian acaranya juga sudah berlangsung sebenarnya, dan juga saudara, tadi dimulai sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, kemudian juga tadi selesai sekitar 1 jam lebih. Kemudian kalau kami melihat jalannya agenda hari ini, selain silaturahmi sebenarnya juga tadi sempat ada pertemuan yang dilakukan secara internal, baik dari Ganjar dan juga Sandiaga Uno di dalam rumah dari Rahmat Yassin ini sendiri. Setidaknya tadi kami mendapatkan informasi juga terkait dengan apa-apa saja yang menjadi pembahasan di dalam pertemuan internal tersebut. Salah satunya adalah terkait dengan politik. Tadi juga disebutkan juga adanya dukungan dari para alim ulama se-Kabupaten Bogor, ditambah juga kepala desa se-Kabupaten Bogor ini mendukung bakal capres Ganjar Pranowo, juga didampingi oleh bacawa presnya adalah Sandiaga Uno. Dan sebenarnya Audrey juga saudara, ini merupakan agenda kelima yang didatangi atau dikunjungi oleh Ganjar Pranowo hari ini, khususnya di kawasan Kabupaten Bogor. Jadi sebenarnya ada sebanyak 5 rangkaian acara yang kami kutip dan tadi kami ikuti sejak tadi pagi. Tadi Ganjar Pranowo dimulai agenda pertama adalah dengan lari pagi dan juga disusul oleh belusukan. Tadi kami juga melihat adanya para elit politik dari PDI Perjuangan yang juga turut hadir. Tadi kalau kami melihat setidaknya ada dari politikus senior PDI Perjuangan Panda Nababan, kemudian ada dari Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono, kemudian juga ada Wakil Koordinator Tim Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo Adian Napitupulu, kemudian juga ada Gibran Rakabuming Raka ini selaku dari Wali Kota Solo. Kemudian juga posisinya untuk agenda hari ini adalah juru kampanye pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Dan kemudian disusul oleh pertemuan-pertemuan lainnya, salah satunya adalah pertemuan dengan musisi, artis, kemudian juga disusul adanya agenda konsolidasi antar lintas partai, di mana ini diisi oleh partai-partai yang mendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi baca pres atau calon presiden di pemilu 2024 mendatang. Salah satunya adalah Hanura dan juga selain itu juga ada P3 dan juga Perindo yang juga turut hadir dalam agenda tadi yang digelar di Gor Laga Tangkas Pakansari. Kemudian ada pertemuan dengan Gen Z, di situ ada musisi-musisi yang tadi sebenarnya di pengantar juga sudah disebutkan, musisi-musisinya juga ada aspirasi yang disampaikan oleh Gen Z, keresahan-keresahan apa saja yang dirasakan, dan tadi kami juga mengutip jika Ganjar ini maju sebagai calon presiden atau menjadi presiden nanti, sebenarnya apa langkah yang akan dilakukan terkait dengan pendidikan yang menariknya. Jadi setidaknya itu Audrey dan juga saudara, di mana pada agenda hari ini Ganjar mendatangi kawasan dari Kabupaten Bogor ini sendiri ditutup dengan pertemuan tadi dengan Sandiaga Salahuddin Uno selaku dari Ketua Bapilu P3 di Pilpres 2024 mendatang, Audrey. Ada beberapa pertemuan dan agenda dari baca pres Ganjar Pranowo di Bogor, Jawa Barat. Salah satunya adalah bersama dengan Sandiaga Uno yang katanya digadang-gadang juga menjadi bacawa pres potensial pendamping Ganjar Pranowo. Terima kasih laporannya Nanda Aprilia, jurnalis Kompas TV. Saudara, informasi berikutnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan Presiden Jokowi tidak akan ada niat untuk menjegal bakal capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Dalam program Rosi Kompas TV, Luhut menyebut tudingan Ketua Umum Demokrat Agus
Harimurti Yudhoyono terkait dengan PK yang diajukan Muldoko ke Mahkamah Agung sebagai upaya menjegal Anies adalah kampungan. Pak Luhut sudah semakin santer terdengar bahwa rezim ini memang ingin menjegal calon presiden tertentu. Rosi, kenapa sih kita ini suka buruk sangka gitu? Presiden itu saya kenal lah, tidak ada sama sekali intention dia untuk melakukan itu. Beliau itu tidak pernah mau mencampuri masalah hukum. Atau mencegal orang tadi seperti dibilang si Agus tadi, mau supaya dicegal partainya, tidak ada itu sama sekali. Mengapa itu Presiden bisa terjadi? Saya bukan muji-muji presiden, tidak. Tapi presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi. Tidak betul sama sekali itu. Saya jamin kalau itu. Saya kan perwira. Kalau itu saya jamin nggak ada. Jadi nggak usah bicara-bicara kampungan itu menurut saya. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong seperti itu, dirinya yang seperti itu. Kalau dia berkuasa akan jegal orang. Ya itu refleksi daripada kanuan kamu. Ya. Saya kan udah cukup senior untuk tahu semua itu. Bukan saya belain Pak Jokowi, saya hanya cerita yang saya tahu. Sebagai seorang perwira, saya bisa katakan itu. Nggak betul itu. Mau jegal apain mau jegal? Untuk apa juga dijegal? Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menuding peninjauan kembali soal kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan Muldoko sebagai upaya menjegal pencalonan Anies sebagai presiden. Peninjauan kembali atau PK yang diajukan Muldoko dinilai upaya pengambil alihan Demokrat karena Demokrat adalah salah satu pengusung Anies Baswedan. Forum Commanders Call berpendapat PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan Saudara Anies Baswedan. Forum juga berpendapat ada upaya serius untuk membubarkan koalisi perubahan. Tentu saja salah satu caranya adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat. Usai jeda, Saudara, Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mengaku tak mewakili Jokowi saat belusukan bersama Capres PDIP Ganjar Pranowo. Ulasannya usai jeda berikut ini. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Banyak minum, bantu bikin ASI lancar. Makanya aku Aqua dulu. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukup kan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, aku dulu. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com.
Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Slay oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay oleh. Hai Ibu. Darius. Gimana cara Ibu bersihkan toilet? Biasanya sih pakai pembersih lantai. Tapi itu untuk lantai, tidak menghilangkan kerak dan noda membandel di toilet. Coba Harpic Tenex baru. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan mudah, hanya dalam 5 menit. Wah, 10 kali lebih bersih. Ibu Lita sudah buktikan tantangan Harpic. Selanjutnya, giliran Anda. 10 kali lebih bersih, segampang itu. Pesta Rakyat Simpedes 2023 hadir di Kota Bandung. Makin seru dengan Brimo. Meriah dengan berbagai diskon produk UMKM, kuliner, edukasi seputar bisnis dan digital, aktivitas seni dan budaya, penampilan Dewa 19, dan berbagai hiburan lainnya. Download Brimo dan buka tabungan BRI Simpedes sekarang juga. Pesta Rakyat Simpedes 2023, PD raih peluang.